Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah wassalamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalahu wa adal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Faslun fil jiddi. Itu. Ya benar ini ya. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmah. Bab terkait dengan al jiddi, keseriusan, wal muwadzabati, konsisten. Apa konsisten? Ya. Wal himmah, keinginan kuat. Jadi kalau kita pengen belajar harus menyiapkan mental supaya kita serius belajar. Summa kemudian labudda harus seorang santri, seorang thalibul ilmi, seorang siswa, seorang mahasiswa, ketika dia sudah niat bismillah untuk thalabul ilmi, maka labudda harus minal jiddi, serius, wal madzhabati, konsisten, wal mulazamati, selalu membersamai ilmu, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Jadi kalau kita niat ingin belajar, maka kita harus serius. Di antaranya dengan apa? Iso membawa catatan, sehingga apa-apa yang kita sampaikan bisa diringkas, pas pulang bisa dibaca ulang, yang bawa kitabnya bisa sambil diterjemahin, kasih catatan pinggir. Catatan pinggir itu kalau ulama kita menyebutnya dengan istilah hawashi. Jadi dulu ada namanya matan. Matan itu yang pokok, supaya jelas dikasih syarah, bawahnya syarah. Supaya lebih jelas lagi kasih hawashi, catatan pinggir. Saking seriusnya ulama kita untuk memahamkan para santri. Jadi gurunya saja sangat serius. Udah ada matanya, masih disarah catatan pinggir lagi. Kalau yang tebal-tebal buat mukhtasar, buat ringkasan, itu ulama kita. Ya. Maka kita yang membawa kitab bisa buat ringkasan dari awal sampai bab kita itu, poin-poinnya tiap bab itu apa saja. Oh, bab 1 ini, bab 2 ini, biar nyantel. Sehingga keluar itu kita jelas. Saya belajar ta'lim muta'alim. Sekarang sudah sampai bab ke al-jiddu wal muadzafah, tentang keseriusan belajar.
Sebelumnya itu saya belajar tentang bagaimana menghormati ilmu. Di antara menghormati ilmu itu poin 1, 2, 3, 4 apa saja. Kan? Kemudian saya sudah belajar juga terkait dengan cara memilih ilmu. Cara memilih ilmu itu poinnya 1, 2, 3, 4 apa saja. Kalau kita nggak punya catatan kan sekarang kalau ditanya bingung, apa ya belajar kemarin ya kan? Cara memilih ilmu caranya gimana ya? Cara menghormati ilmu caranya bagaimana ya? Cara menghormati guru caranya bagaimana ya? Nah, kan lupa kalau kita tidak membawa catatan. Maka kalau kita bawa catatan kan bisa poin 1, poin 2. Maka kalau kita agak kerepotan dengan yang ini yang berbahasa Arab, bisa beli terjemahannya untuk membantu. Selain bahwa ini membawa juga yang terjemahan bahasa Indonesia banyak di Shopee. Itu akan sangat membantu. Nanti diringkas poin-poinnya, oh bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini. Itu bukti dari upaya kita keseriusan kita di dalam belajar, sehingga ketika kita belajar itu targetnya jelas. Ya. Apa yang ingin kita dapatkan jelas. Kalau di kelas, kalau di sekolahan formal kan ada ujian ya, ada ujian. Nah, kalau kita kan nggak ada ujian. Tapi kalau mau ada ujian bagus juga itu. Kita tes selama ini dapat apa itu kan, materi 1, materi 2 itu, biar ada gambaran. Wa ilaihi, terkait hal yang demikian ini, al-isyaratu isyarat fil Quran, di dalam Al-Quran, biqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudil kitaba, peganglah, ambillah kitab suci itu bikuatin dengan sungguh-sungguh. Nabi saja, Nabi itu pasti enggak, andai kata Allah enggak memerintahkan begini, itu Nabi pasti akan sungguh-sungguh di dalam memegang kitab suci, di dalam mengamalkan kitab suci, pasti. Tapi Allah masih mengatakan, ya Yahya, khudil kitaba bikuwah. Untuk apa? Ngasih pelajaran kepada kita, wahai umatku, wahai umat Islam semuanya. Ini loh, Nabi saja saya perintahkan demikian. Untuk serius di dalam berpegang kitab suci, untuk serius di dalam belajar, maka kalian harus lebih serius. Wong Nabi saja disuruh serius. Kan nggak mungkin Nabi main-main kan, tapi ini hanya pembelajaran untuk kita. Ya. Allah berfirman-Nya memerintahkannya kepada Nabi Yahya, tapi sesungguhnya ini perintah untuk kita semuanya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad yang sungguh-sungguh fina, di dalam urusan kami, sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh itu lanahdiyannahum, sungguh mereka itu akan kami berikan petunjuk. Sungguh mereka itu akan kami berikan ilmu. Wong kadang kita sungguh-sungguh aja kadang dapatnya ya sidik itu kan. Dapatnya hanya sedikit, apalagi tidak sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan petunjuk untuk mereka, subulana, jalan kami. Ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kecuali sedikit. Ilmu itu diberi, kita itu hanya usaha. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi untuk belajar ya, Nabi Musa pun diperintahkan untuk nyantri. Maka kita juga harus lebih dari Nabi Musa. Nabi Musa pun ketika nyantri dikasih aturan. Kalau tidak mengikuti aturan DO, ya kan? Seorang nabi. Maka ketika di suatu lembaga pendidikan kok ada aturan, ya memang demikian. Memang Rasul, para nabi pun ketika mengajarkan sesuatu juga ada aturan-aturannya, supaya kita itu ada adabnya. Ini kedengeran ya? Kayak pelan gitu loh perasaan. Kedengeran ya.
Waqila dikatakan man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu wajadta, dan dia sungguh-sungguh wajad, akan dapat. Maka ada istilah siapa yang menanam dia akan panen. Ya. Nah, jadda pakai tasdid itu bersungguh-sungguh. Wajada menemukan, mendapatkan, hasola syai' mendapatkan sesuatu. Orang yang menanam panen, itu aja. Waman dan barang siapa qara'a mengetuk al-baba pintu, walajja dan dia masuk, walaj maka dia akan masuk. Ngetuk pintu, dia berusaha masuk, insya Allah dia akan masuk. Kalau cuma ngetuk doang nggak mau masuk, ya nggak akan masuk, tetap di luar. Wakila dikatakan biqadri ma, seukuran apa, tata'anna dia memberikan perhatian terkait dengan suatu hal, tanal maka dia akan mendapatkan. Artinya kalau kekuatan kita dalam talabul ilmi itu speednya 10, ya kita dapatnya maksimal 10. Kalau speednya 50, ya maksimal dapatnya 50. Speednya 100, dapat 100. Kadang speed 100 dapatnya 50. Speednya 10 dapatnya 5 kan? Maka kalau kita ingin dapatnya banyak, ya harus semakin kuat. Dulu para ulama kita hebat-hebat, tapi memang jihadnya luar biasa. Ulama kita itu malam itu sahrul layali, lek-lekan untuk belajar, untuk baca buku. Ulama kita itu, jadi nggak ada waktu kosong selain hanya untuk belajar, nyantri, keliling dan baca. Dulu ada santrinya Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf ya. Itu bingung, ini saya belajarnya gimana ya, saya harus bekerja. Dijawab sama Abu Hanifah, emang kalau kerja nggak bisa belajar? Bisa, jaga toko. Abu Hanifah itu saudagar ya, penjual kain. Sambil jaga, sambil nunggu orang pembeli, baca. Sambil nunggu orang pembeli, baca. Itu Abu Hanifah itu. Jadi waktu itu memang digunakan untuk belajar. Maka sejauh mana kita itu sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, sejauh itu pula kita akan mendapatkan ilmu. Makanya dulu saya waktu di Al-Azhar, waktu di Mesir, saya suka keliling. Bawa buku, bawa catatan. Kadang saya pulang jam berapa kerja dari kedutaan, pulang malam, izin sama istri, mohon maaf saya terlambat mau ngaji dulu. Nah, kita pergi kemana? Masjid namanya Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Nama masjidnya Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Ya. Belajar kitab ushul fikih. Kalau hari Jumat karena libur, sekeluarga bareng-bareng yuk kita ke Masjid Azhar. Saya sama istri saya, sama anak-anak masih baby, masih bayi, saya bawa ke masjid untuk belajar, bawa kitab. Keliling kita itu belajarnya. Nah, nggak ada motor, kalau di sini ada motor ya. Kita naik angkutan, nunggu lama, kadang untuk naik angkutan tuh nunggu setengah jam, 1 jam gitu. Apalagi kalau pas hujan badai, waduh luar biasa itu. Tapi keberkahannya itu di situ. Kita merasakan keberkahan ilmu itu ketika kita sungguh-sungguh, ketika ada anak, ada berlelah-lelah. Maka kita akan merasakan keberkahan. Keberkahan itu apa maksudnya? Keberkahan itu maksudnya kita merasa mendapatkan ilmu, kita merasa mendapatkan sesuatu, ada pengaruh di dalam diri kita, ilmunya itu begitu. Lengket di otak kita. Karena ada usaha, ada kerja keras. Tapi kalau nggak ada kerja keras ya masuk kanan, keluar kiri. Tapi kalau kita serius, konsentrasi, fokus, apalagi mau mencatat, apalagi mau di rumah membaca ulang, insya Allah lengket. Ya. Ini sedikit-sedikit kalau selalu kontinu banyak yang kita sampaikan kan, lumayan dapatnya itu. Waqila dikatakan yuhtaju fit ta'allumi, yuhtaju dibutuhkan fit ta'allumi ketika belajar, wa tafaqquhi dan memperdalam ilmu, itu ila jiddi salasatin, membutuhkan 3 keseriusan. Ini kayaknya kemarin udah kita singgung ya, nggak apa-apa lah. Yang pertama itu al-muta'alim, santrinya harus serius. Yang kedua ustadznya juga harus serius. Yang ketiga al-ab, orang tuanya juga harus serius. Ini kemarin sudah, ini nggak apa-apa kita ngulang ya. Ingkana fil ahya, ketika semuanya itu
ahya, hidup. Jadi gurunya serius ngajar, santrinya serius belajar, kemudian orang tua serius ngeragati. Kadang orang tua itu aneh. Jadi anaknya nyantri, anaknya sekolah, malas bayar SPP. Nah, soalnya kebutuhannya si akeh. Nggak berkah nanti. Ya namanya kebutuhan itu nggak akan habis. Kalau mau serius anak dapat ilmu, bismillah anak masuk, kita dapat duit, prioritas anak SPP dulu. Kebutuhan kita cari lagi untuk kebutuhan kita. Tapi ketika ada duit, SPP dulu. Begitu. Insya Allah anak dapat ilmu. Tapi kalau ada duit, kita masih ada kebutuhan ya nanti dulu. Ya anaknya nanti dulu akhirnya. Nanti dulu ilmunya, nanti dulu akhlaknya. Kenapa? Karena kurang keseriusan orang tua. Maka jangan sampai kita itu menomor 2-kan, nomor 3-kan, nomor 4-kan anak yang masih sekolah. Jangan sampai begitu, nanti nggak berkah. Nanti akhirnya kalau kita menomor 4-kan, ya anak dapat ilmu tapi nomor 4. Dapat adab nomor 4. Tapi kalau kita dapat bismillah, saya bayar SPP dulu. Tapi dah kebutuhan ini, bismillah cari lagi untuk kebutuhan kita. Insya Allah nanti akhlak anaknya dapat ilmu, dapat akhlak, dapat keutamaan. Karena sudah kita utamakan, kita dahulukan. Maka untuk keseriusan orang tua, bismillah nyekolahkan anak, bismillah mondokkan anak, bismillah juga ngeragati anak. Memprioritaskan, menomorsatukan, biar dia itu mendapatkan ilmu. Ya. Jangan di nomor 2-kan, nomor 3-kan, nanti malah anaknya yang repot. Anak itu penting, investasi ketika anak belajar. Idza mata ibnu adam in qata amalu ila min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi awaladin sholihin yat'ulah. Sekiranya anak Adam itu meninggal, semua amal putus, sholatnya putus, puasanya putus, kecuali 3 hal. Apa itu? Diantaranya walad, anak soleh atau ilmu yang bermanfaat atau sedekah jariyah. Maka untuk membuat anak soleh itu juga harus by design. Anak soleh itu tidak datang begitu saja. Anak soleh itu perlu dipupuk, anak soleh itu perlu dibentuk, termasuk juga diragati. Jangan di nomor 2-kan. Mesake ada sekolah, berusaha didik anak-anaknya, kerepotan cari dana kesana kemari. Kenapa? Karena wali siswanya pada nunggak SPP-nya. Kalau anaknya nakal, orang tuanya komplain ke SMP, komplain ke SMA, komplain ke sekolahan. Tapi dia tidak mawas diri. Dulu sewaktu anak saya sekolah, saya serius nggak ngeragati, kan itu kan. Nah ini penting, ini perlu digarisbawahi, ini sangat penting sekali. Imam Bukhari itu bisa seperti itu, orang tuanya ngeragati. Ketika meninggal itu membawa warisan yang sangat banyak yang dijadikan bekal dia untuk kesana kemari. Makanya kalau kita belajar kitab Al-Alam, Alala la tananal ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bil bayani dzakaun wa hirsun wajtinabun wa bulghatun. Syarat mencari ilmu itu ada 6, diantaranya wa bulghatun, wani ngragati. Semua ulama kita begitu. Imam Ibnu Hanbal juga sama, keliling sambil kerja untuk mencari nafkah, untuk ngeragati dia bisa belajar. Ya. Kalau kita kan carinya gratisan, bicaranya so gratis, ya kan? Ya bagus, nggak ada masalah, bagus. Tapi sekiranya sudah ada ketentuan di sebuah lembaga pendidikan, SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah sudah memasang SPP sekian, sebulan 100.000, sebulan 200.000, kita masukkan komitmen untuk keberkahan anak kita. Supaya anak kita juga serius, maka orang tuanya harus serius. Ini zaman dulu belum ada SPP, tapi penulis kitab ini ratusan tahun silam sudah ngomong. Ratusan tahun silam sudah bicara bahwa supaya anak itu dapat ilmu harus ada keseriusan dari santrinya, dari guru dan orang tua. Serius. Bismillah, ya, bismillah, mendoakan, ngeragati dan sebagainya. Karena kalau kita itu mementingkan kebutuhan keluarga, orang ente hatta zurtumul
makobir. Sampai kita kalau sudah dimakan tanah baru habis ya kebutuhan kita. Ingkana angsadani Syekh Imam Al-Ajal Ustaz Saiduddin Asy-Syirazi di Syafi'i rahimahullah taala. Ini ngulang sebenarnya ini enggak apa-apa lah. Al-jiddu yudni kul amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mukhlaqin. Keseriusan itu yudni mempermudah kula amrin setiap perkara yang syasi'in luas, menyempitkan. Jadi sesuatu yang loncatan yang kita anggap berat, yang kita anggap sulit, kalau dengan sungguh-sungguh akan mempermudah. Wal jiddu dan kesungguhan itu yaftahu bisa membuka kulla babin setiap pintu mukhlaqin yang tertutup. Pintu tertutup kalau kita punya keseriusan untuk buka, insya Allah terbuka. Wa haqqu khalqillahi ta'ala bilhammi imru'un dzu himmatin yubla bi'aisyin dayikin. Wa haqqul khalqillahi dan makhluk Allah yang paling punya hak bilhammi ya. Maaf, saya enggak bawa kacamata jadi. Wa haqqu khalqillahi dan makhluk Allah yang paling punya hak baluhum perkara mereka itu imruun seseorang yang dzu himmatin punya cita-cita. Orang punya cita-cita yang tinggi, punya harapan tinggi, tapi dia itu yubla diuji. Bi aisyid dayikin dengan hidup yang susah. Terjadi banyak ulama-ulama kita juga banyak. Imam Ibnu Hambal itu orang miskin. Himmahnya tinggi, cita-citanya tinggi, harapannya tinggi, pengen jadi ulama besar, tapi hidupnya luar biasa sulitnya. Maka dia itu sering pagi jadi kuli untuk kemudian bisa menghidupi dirinya, untuk kemudian dia bisa sekolah, bisa belajar. Begitu Ibnu Hambal ya. Rata-rata ulama kita itu ya luar biasa untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dan untuk cari ilmu. Makanya ada namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal itu ada apa? Pembuat gembok. Itu ulama fakih luar biasa. Kerjanya buat gembok. Ada Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq itu apa? Anak Daqiq itu tepung, nah, karena jualan tepung. Ulama kita itu begitu. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu aisil ahmaqi lakin man ruziqal hija khurimal ghina diddani yaftariqani ayyi tafarruqin. Wa minad dalili dan diantara bukti 'alal qada'i untuk menyudahi wa hukmihi dan hukumnya itu bu'sul labibi keputusasaan watibu aisyil ahmak dan tip itu kebaikan aisyil ahmak kehidupan orang yang bodoh. Maksudnya memang ketika kita sulit kalau kita usaha insya Allah, tapi yang paling repot itu kan kita dibeli ke lapangan tapi kita tidak sadar dengan kelapangan itu atau tidak memanfaatkan kelapangan itu. Sebenarnya bisa bayar SPP tapi angkus sih. Nah, padahal sebenarnya bisa. Nah, ini yang musibah seperti itu. Maka saya punya teman dulu di Mesir. Diberi ke lapangan, dia kerja, ya usaha juga. Dia kuliah sambil kerja di rumah makan. Sebulan itu dapat gaji dari rumah makan itu 2 juta. 2 juta itu karena dia di rumah makan, dia makan sudah gratis, maka uang 2 juta itu dia belikan buku. Orangnya memang Masya Allah kalau pecinta buku, bukunya itu kalau semasjid ini penuh kayaknya. Waktu pulang itu berapa puluh kartun itu. Punya saya 36 kartun itu sudah agak banyak. Teman saya kalau 100 kartun ada. Jadi 3 kali lipat dari yang ada yang punya saya itu. Kalau ada duit buku aja, ya modal. Orang pintar itu harus modal ya. Minimal beli buku. Lakin namun man orang ruziko yang diberikan rezeki. Al-hija. Hija itu apa nih? Sebentar. Khurimal ghina. Diharamkan
atau tidak akan mendapatkan al-ghina, kekayaan. Hija, kelapangan. Didani, dua hal yang saling kontradiksi, yaftarikoni, yang berbeda, artinya tafarukin, yang sangat berbeda. Artinya orang itu ketika kita pengen sesuatu, intinya harus berani modal. Pengen belajar harus berani mengeluarkan tenaga. Kalau hanya enak-enak nggak bisa, ya harus sungguh-sungguh. Wa ungsitu li ghairihi, ungsitu memberikan nyanyian, aku memberikan nyanyian, puisi, aku membacakan puisi li ghairihi, kepada yang lain, orang lain. Tamannaita antum si fakihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali duna masyaqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu. Tamanaita, engkau bercita-cita, engkau punya harapan, antum siap menjadi seorang yang fakihan fakih, munadhiran, yang pandai berdebat. Kamu pengen menjadi seorang fakih yang pinter, yang pakar debat kayak Syekh Adi Hidayat, tapi bi ghairi ana'in, tanpa berlelah-lelah. Itu ibarat apa? Al-junun funun, ibarat orang gila. Junun itu gila, funun yang bermacam-macam, yang banyak macam-macam, ya. Orang gila itu hanya punya keinginan, tapi ya cuma jalan sana kemari tok, pengen ini, pengen ini, pengen ini, itu aja kan. Kalau pengen sesuatu usaha, walai saktisabul mal, dan tidaklah iktisabul mal, mendapatkan harta itu duna masyakoh, tanpa masyakoh. Masyakoh itu upaya. Orang cari harta saja harus usaha. Tahammalaha, yang dia itu harus bersabar atasnya. Cari harta saja harus usaha. Sama cara ilmu juga harus usaha. Belajar tanpa usaha ya nggak dapat ilmu. Fal ilmu kaifa yakun, bagaimana dengan ilmu? Tentu juga sama seperti itu. Fal ilmu dengan ilmu kaifa yakun, bagaimana dengan ilmu? Sama. Jadi ketika kita itu pengen cari duit harus usaha, maka ketika kita pengen mendapatkan ilmu juga harus usaha. Qala Abu Thayyib Al-Mutanabbi, berkata siapa Abu Thayyib Al-Mutanabbi? Walam aro, dan saya tidak melihat, fi uyubin nasi, terkait dengan aib manusia, aiban aib itu cacat, celah. Kanaksil qadirina, seperti naksin, kurangnya al-qadirina, orang yang mampu alat tamami, untuk menyempurnakan sesuatu. Jadi ada orang itu sebenarnya bisa, tapi malas. Nah, itu disebut sebagai celah atau aib. Wong aslinya iso kok. Kadang kita kalau ngajar itu, ya ngajar santri gitu, suka suntuk orang yang aslinya iso yang meremehkan gitu. Akhirnya nilainya ujiannya berantakan. Kenapa? Karena dia nggak usaha. Padahal pas usaha nilainya bagus itu. Nah, ini orang yang punya kemampuan tidak mau usaha, ini aib namanya, cacat, celah. Maka jangan sampai. Wong kita yang usaha saja belum tentu bisa kan. Wala budda, harus li talabil ilmi, bagi santri itu min sahari layali, lek-lekan. Lek-lekannya bukan main gaplek, ya, tapi untuk membaca. Budayakan anak kita sebelum tidur itu kasih buku supaya baca. Buku cerita, buku apa, biar menumbuhkan rasa cinta ilmu. Buku cerita boleh, komik-komik Islami boleh, apa saja, yang penting merangsang dia untuk membaca. Anak saya itu samping di ranjang itu mesti ada buku. Kalau sebelum tidur itu mesti baca. Nah, baca dia. Nanti kalau udah capek tidur. Ya, tiga-tiganya anak saya itu. Kita biasakan memang seperti itu. Biar terbiasa cinta ilmu. Jadi kasurnya itu ada buku. Anak kecil sukanya apa? Maunya dia sukanya komik Islami, kita belikan komik Islami. Jangan pelit membelikan buku ke anak. Nek bakso regane piro? 20.000 katakanlah ya, 15.000. Poso tuku bakso 2 kali, ya kan, berarti 15.000. Kenapa satu buku? Bakso 2 kali 2 mangkok selesai kan, buku masih ada. Jadi kita jangan pelit membelikan buku. Saya tuh masih ingat waktu kecil itu sama ayah saya itu, sama Mbok itu,
Padahal mbak saya yang nggak lulus SD. Saya dibeliin buku tentang sejarah Nabi tapi komik gitu. Saya dibeliin banyak sekali. Waktu itu masih SD gitu. Padahal mbak saya itu yang nggak lulus SD. Tapi saya dicekokin begitu. Buku. Belikan buku. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi suka buku. Makanya waktu di Mesir dapat duit beli buku. Ya itu harta saya ya di perpustakaan itu. Segitu. Ya lumayan itu. Kalau diuangkan lumayan. 150 juta ono ya. Bik wala butal dzalimi fi sahrilayali kama qala syair, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pujangga. Bi qadril kadi, sejauh mana engkau bersungguh-sungguh tuk tasabul ma'ali, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan atau derajat. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, sejauh itu pula kita akan dapat. Wa man talabal ula, siapa yang ingin dia itu derajatnya naik, saharul layali atau sahirul layali, lek-lekan. Ya, lek-lekan. Habis nek iso usahakan tidak meninggalkan tahajud. Penting banget, tahajud itu penting sekali. Ya, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya 4 rakaat, witiri meskipun hanya 1 rakaat, nah iso jangan tinggalkan tahajud, penting sekali, sama duha, ya, supaya otak kita lebih jernih untuk bisa mendapatkan ilmu. Tarumul izza thumma tanamu lailan. Tarumu, engkau akan mendapatkan al-izza, kehormatan. Thumma kemudian tanamu lailan, namun engkau tidur malam-malam. Ya ghusul bahra, kamu itu seperti orang yang yahusu, tenggelam di dalam lautan. Man, orang telah belai, yang akan mencari allai, kerendahan. Kalau pengen kita nggak dapat apa-apa, kalau ingin menjadi orang yang hina, ya udah banyak tidur saja gitu. Jangankan kita ya, kalau kita lihat dukun nih kan Arab nyantet telik-likan loh, 40 dino ratu. Ya serius itu. Poso ngeblong, poso mutih, poso pati geni, ora turu lik-likan. Dukun, mosok dhewe kalah karo dukun. Iya. Maka jangan sampai kalah sama tukang santet. Mereka pengen dapat santet aja rela sampai poso pati geni, ya, makan gotri, ya, biar dapat ajian lembu sekilan. Ulul ka'bi bil himamil awali. Ulu, tingginya al-ka'bi, posisi derajat, bil himamil awali, dengan cita-cita yang sangat tinggi. Maka kita itu punya anak, kasih cekokin cita-citanya itu setinggi mungkin. Maka santri saya meskipun di kampung ya, saya cekokin bener. Pokoknya lulus dari Al-Muflihun ke Mesir, ke Yaman, ke Libya, ke Turki, ke Jepang, ke Cina, saya cekokin begitu. Supaya apa? Cita-citanya itu tinggi itu loh. Mungkin, sangat mungkin, saya aja bisa kan, ponakan saya juga bisa ke Cina. Jadi kita cekokin begitu, biar punya, kalau mentok baru nanti di Indonesia. Penting himmah itu, sehingga santri, siswa itu belajarnya sungguh-sungguh. Saya pengen ke Jerman, saya harus belajar ini. Saya pengen ke Turki, saya harus belajar ini. Andai kata tidak sampai cita-citanya, setidaknya dia sudah punya banyak pengetahuan, karena dia sudah berusaha. Tapi kalau cita-citanya rendah, ya dapatnya rendah. Gitu. Maka gantungkan cita-cita setinggi langit. Wa'izul mar'i, kemuliaan seorang itu fi sahri layali, ketika dia suka lek-lekan, bangun malam, belajar malam, sholat malam, ya. Sholat malam itu penting banget, penting sekali, ya. Kalau Nabi itu wajib. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rantilil qur'ana tartila. Untuk Nabi, wahai Nabi, bangun malam setengahnya atau seperempatnya atau lebih dari itu. Tapi bangun malam, jadi wajib bagi Nabi.
Karena itu penting sekali, apalagi santri, apalagi thalibul ilmi. Supaya dapat ilmunya ini lebih banyak, lebih terserap, maka sholat malam. Sehingga ketika kita menyampaikan ilmu juga lebih mudah, ya. Mendapatkan ilmu juga lebih mudah. Taraktu nauma, saya meninggalkan tidur. Apa nih? Rabbi, demi Tuhanku, fil layali, pada malam hari. Untuk apa? Li ajli ridhak, untuk mencari ridha Allah. Ya maulal mawali, wahai Tuhan semesta alam. Saya li'li'an, saya bangun malam untuk mencari ridha Allah supaya kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, orang yang punya harapan, punya cita-cita min ghairi kaddin, tanpa ada upaya sungguh-sungguh, adha'al umura, maka umurnya sia-sia, dia hanya buang-buang umur. Fi talabil mahal, untuk mencari sesuatu yang mustahil. Pengen dapat ilmu tapi kok enggak mau usaha, yaitu hanya buang-buang umur saja belajarnya. Fawafikni ila tahsil ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Fawafikni, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku ila tahsili ilmin, untuk mendapatkan ilmu. Wa ballighni, dan sampaikanlah untukku ila aqsal ma'ali, sampai ke derajat yang paling maksimal. Ya, kita doa sama Allah supaya kita itu mendapatkan ilmu. Ilmu yang tafabi, yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi syafaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika orang yang meninggal dia masih mendapatkan pahala. Kila dikatakan, ini kalau ada yang tidak tanya bisa langsung ya. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ittakhid, ambillah, gunakanlah al-laila, waktu malam, jamalan, apa istilahnya itu, apa itu, unta, tudrik bihi amalan, untuk mendapatkan dengannya amalan, cita-cita. Maksudnya bukan berarti kalau malam itu kita ngeluarin unta, itu tidak. Maksudnya itu kalau malam kita sungguh-sungguh siap-siap kayak orang mau jihad kan, untuk kita belajar guna menggapai cita-cita. Maka malam itu gunakan untuk belajar. Wal musannif, salah seorang penulis buku mengatakan, waqad ittafaqali nazmun fi hadzal ma'na. Ittafaqa, telah sepakat, li, kepadaku, nazmun, puisi, fi hadzal ma'na, yang maknanya itu sama, syi'ran, sebuah syair. Ada seorang penulis yang menuliskan sebuah syair, intinya sama, supaya kita itu suruh belajar pada waktu malam. Man sya'a ayahtawiya amalahu jumalan. Man, orang, siapa, barang siapa, sya'a, yang punya kehendak, yang punya keinginan, ayahtawiya, untuk mendapatkan amalahu, cita-citanya, jumalan, secara menyeluruh. Kalau pengen cita-citanya itu kita bisa tergapai, caranya gimana? Fal yattakhid, ambillah, peganglah, gunakanlah lailuhu, waktu malamnya itu, fi darkiha, untuk mendapatkannya jamalan, keindahan. Jamal juga bisa ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cita-cita, ingin mendapatkan harapan kita, gunakan waktu malam untuk kita merangkai, belajar. Aklil ta'amak, kurangi makanmu. Kenapa? Karena kalau banyak makan ngantuk, akhirnya belajarnya ngantuk, akhirnya dapatnya sedikit, kan? Kayak tahdha bi saharan, supaya tahdha engkau bisa mendapatkan bi dengannya saharon, lelean. Kalau makannya banyak, jam 10 udah ngantuk, jam 9 udah ngantuk, tapi kalau makannya dikit, insya Allah gak ngantuan. Maka cara supaya gak ngantuan, akli ta'amak, kurangi makannya. In syi'ta ya sahibi antablughal kummila, kalau kamu mau wahai ya sahibi, wahai temanku, antablugha, supaya kamu itu menelan al kummila, ya makan segini itu apa, sekepal, sedikit,
Nggak usah banyak-banyak. Waqilah dikatakan man ashara nafsahu bilaili, orang yang suka lilian di waktu malam, faqad faroha, maka akan senanglah qalbu hatinya binahari, waktu-waktu siang. Ya. Malam mau belajar, siang mau ujian, lilian, insyaallah ketika ujian dia bisa mengerjakan soal-soal ujian, maka senang hati dia. Nah, yang punya putra, yang punya putri, yang masih kecil, kalau malam suruh belajar. Habis isya belajar sampai jam 9, ya, diawasi. HP-nya sita, jangan main HP. Pokoknya waktunya belajar. Kadang sama anak juga harus keras. Ya, kalau nggak gitu nanti anaknya main HP terus, main game terus, chattingan terus, nggak belajar. Sayang waktu malam itu waktu untuk belajar. Wala buddha, harus li talabil ilmi, bagi penuntut ilmi itu minal muwadha'ah, konsisten, atau apa istilahnya itu, mengulang pelajaran atau apa, belajar ya, ala darsi, pelajaran, wa tikrar, mengulang-ulang, fi awalin laili wa akhiri, pada awal waktu dan akhir waktu. Maksudnya apa? Kalau ini menurut beliau ini, waktu paling efektif untuk belajar setelah tahajud. Nah, setelah tahajud itu kita gunakan untuk mengulang pelajaran. Yang kedua sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita baca, kita ulangi pelajaran. Ini waktu sangat efektif supaya kita itu bisa mendapatkan ilmu. Fa inna ma bainal isya, ini karena antara dua isya wa waqti sahari, dan waktu sahur, itu waktu mubarakun, waktu yang berkah. Jadi antara waktu menjelang tidur sampai subuh, antara jam 10 sampai subuh, itu waktu yang sangat berkah. Maka sebelum tidur kita baca lagi pelajaran kita. Nah, nanti bangun tidur setelah tahajud buka lagi apa yang materi-materi yang telah kita pelajari. Biasanya kalau sebelum tidur kita itu belajar dan habis tahajud kita ulang, itu nyantel banget, lekat banget. Jadi kalau bisa dicoba ya, bisa dicoba. Kita pelajari, kita baca sebelum tidur. Pagi salat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, syukur-syukur, witir, doa, langsung pegang buku. Kita ulang lagi. Itu nyantel banget itu. Lekat banget itu. Nah, itu bisa dicoba ya. Kalau bisa belajar begini itu diringkas di buku, buat ringkasan. Nah, ringkasannya itu nanti kita, jadi sebelum waktu malam, sebelum tidur kita ringkas, meskipun hanya 2 poin, 3 poin, 3 poin. Bangun tidur, tahajud, langsung ambil ringkasannya. Nah, minimal kan ringkasannya. Oh, ringkasannya ini. Ringkasannya langsung paham, langsung baca buku aslinya. Aslinya begini. Oh, itu lekat sekali itu. Qila fi hadzal mana syi'ran. Terkait hal ini dikatakan dalam syair, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiril wara'a, kabar gembira, basyir al wara'a, orang yang wara'. Orang yang wara' itu yang bertakwa, yang menjaga diri. Wajani bin nauma, kesampingkan tidur, maksudnya jangan banyak tidur. Wadruki syubha, jangan terlalu kenyang. Warake hawane ngantuk. Iya. Ngarake ngantuk tok. Maka ilmunya enggak masuk-masuk. Aisyah. Wadawim ala darsi, sering ngulang pelajaran. La tufarikuhu, jangan ditinggalkan. Sering diulang-ulang pelajarannya, dibuka-buka di rumah, diulang-ulang lagi, diulang-ulang. Fa'inal ilma, karena sungguhnya ilmu itu bidarsi, dengan kita sering ulang, kita sering belajar, qoma, tegak, wartafa'a, tegak. Maksudnya di otak itu lengket. Kalau kita sering ulang pelajaran, lengket. Bahkan kalau tidak tahu sudah sampai apa belum, lupa saya. Bahkan menurut beliau ini, ngulang pelajaran itu satu materi yang tadi saya pelajari, mau sekarang ini belajar nih. Maka malam sebelum tidur itu baca 5 kali. Baca berapa? 5 kali. Yang saya pelajari kemarin, saya baca lagi 4 kali. Yang saya pelajari 3 hari lalu, saya baca lagi malam ini 2 kali. Yang sebelumnya lagi saya baca sekali, begitu.
Jadi orang ulama kita itu memang serius sekali dalam belajar itu. Kalau malam itu numpuk buku selama seminggu itu dipelajari semua. Ini harus baca 5 kali, yang ini harus saya baca 4 kali, yang ini harus saya baca 3 kali, yang sini harus saya baca 2 kali, yang sini harus saya baca sekali. Begitu. Memang serius sekali, makanya karena keseriusan itulah sangat layak kalau mereka itu menjadi ulama besar. Sangat layak ada orang seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Laits, Imam Zuhri dan lain sebagainya, para ulama besar. Ibnu Sina, Al-Ghazali, Abu Ma'ali, Ibnu Daqiq, Al-Qafal, ulama-ulama yang ilmunya itu menggunung, yang ilmunya itu nyegoro, sangat layak. Kenapa? Belajarnya begitu. Kalau kita pengen seperti mereka ya harus begitu, kalau enggak ya jauh. Kenapa kok kita sangat jauh dengan mereka? Belajar kita juga jauh gitu. Usaha kita juga jauh, maka ya ilmu yang kita dapat juga jauh gitu. Kalau ulama kita dulu memang usahanya luar biasa, serius itu, belajar itu sangat serius. Mana tadi? Fayaktanimu, benar ya? Fayaktanimu ayyamal hadatsati, maka dia menggunakan kesempatan ayyamal hadatsati, masa mudanya itu, wa unfati syababi, masa muda, remaja kamakila. Ini kok sudah kemarin ya? Tadi mau menyampaikan sudah terlanjur. Oh nggak apa-apa ya. Sudah sampai mana ya? Sudah sampai Qala Abu Thayyib. Kalau Abu Thayyib, lumayan ya, kita ngulangnya ya. Oh, sudah jauh ya? Soalnya kemarin kita nggak masuk, jadi lupa saya. Kalau Abu Thayyib, nanti banyak saya tak kasih coretan biar ala qadir al-sunnah adil azaim. Oh ini udah jauh ya. Nanti kalau saya lupa mohon diingatkan ya. Ini sudah begitu biar tidak buang waktu. Tapi nggak apa-apa ya, kan ini murojaah juga mengingat pelajaran juga dapat ilmu ya. Fala bazaim. Baik, karena sudah adzan ya. Sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan sambil saya tak cari yang ini belum dapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tadi itu pilih ampun iman-iman terhadap anak dan ibu. Tapi kalau seperti saya ini kedua anaknya sama di semua, lalu kami misalnya bantu anak miskin dan yatim entah 2 bulan atau 3 bulan, apakah itu ada pahala?
pahalanya sama dengan yang belajar. Orang yang ngeragati, pahalanya persis dengan orang yang belajar. Itu orang Mesir begitu. Jadi orang Mesir itu karena orang-orang yang sudah sibuk dan dia punya harta dan pengen santri. Karena santri itu kan pahalanya besar sekali. Kita menuntut ilmu itu pahalanya besar sekali. Ketika kita meninggal itu hitungannya syahid. Dan ketika kita duduk di sini itu hitungannya kita mujahid. Jadi kita duduk di sini pahalanya sama dengan pejuang di Palestina sana. Besar sekali pahalanya penuntut ilmu. Nah, orang Mesir kadang ya nggak sempat pengen punya pahala penuntut ilmu tapi nggak ada waktu, maka dia ngeragati orang penuntut ilmu. Dia nyari biasanya anak yatim, orang-anak miskin atau yang di Al-Azhar, yang di apa, dia ragati. Itu orang Mesir begitu. Karena saking pinginnya punya pahala penuntut ilmu tapi dia sendiri nggak ada waktu. Caranya begitu, ya. Yang lain silakan. Ini malah sekali. Jadi sekarang itu guru tidak boleh memberi PR. Padahal dengan baik itu anak masih belajar di rumah. Tapi sekarang ini nggak boleh. Kalau itu hanya cara ya, PR itu hanya salah satu cara. Ada PR atau tidak ada PR, mestinya orang tua di rumah punya tanggung jawab untuk ngopeni anak. Karena di akhirat itu yang ditanya bukan guru. Qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang tua, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang ditanya itu bukan gurunya, bukan kepala sekolah, tapi orang tua. Maka ketika anak itu sudah pulang dari sekolah, orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar untuk ngopeni anaknya. Jangan kemudian sekolah kasihkan ke sekolahan titik, kemudian orang tua nggak ngurus. Oh, nggak bisa begitu. Tanggung jawabnya melekat di orang tua, bukan di guru. Ya, tanggung jawab utama itu di orang tua, bukan di guru. Guru itu hanya membantu, ngopenin, bantu ngasih ilmu. Tanggung jawab besar tetap di orang tua. Maka habis maghrib anak ngapal Quran, kalau enggak ngaji, baca Quran. Habis isya anak belajar. Siapa yang ngawasi? Orang tua. Orang tua sempatkan untuk ngopeni anak. Sempatkan untuk mendampingi anak belajar. Jangan main HP-nya sempat, giliran dampingi anak enggak sempat. Ya. Jangan nonton YouTube-nya sempat, dampingi anak belajar tidak sempat. Dampingi anak ngaji tidak sempat. Andai kita nggak punya ilmu, yang penting anak belajar, kita dampingi aja, ngawasin, gitu aja. Itu sudah. Karena anak jadi punya dorongan untuk belajar. Kalau nggak ada orang tua, santai aja nanti main-main apa kan gitu. Jadi peran orang tua sangat penting untuk apa? Selalu mendampingi anak ngaji dan belajar. Adapun PR itu hanya salah satu cara saja, dan itu tidak mesti ya. Bisa orang tua yang lebih berperan ketika anak itu sudah ada di rumah. Oke, yang lain silakan. Selalu ini memang ada saya sedikit berat, tapi akan saya makanya nanti ada pas seperti apa tuh kayak apakah itu pengaruh di nanti petani. Ya itu yang saya tadi sampaikan itu. Itu orang tua harus disadarkan itu. Orang tua harus disadarkan. Apalagi TPQ, SPP berapa? Tuh, 2 mangkok bakso aja bilangnya nanti. Kayak gini kok anaknya ingin dapat ilmu. Iya kan? Ini tipe orang tua yang harus disadarkan begini. Jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Giliran hanya minta HP, minta pulsa dikasih. Giliran bayar SPP 30.000. Ngkusik. Ini bikin anak nggak berkah ini. Mesaki anak ya, jangan sampai dahulukan belajar anak. Kalau anak ingin punya mainan, punya apa, nanti dulu yang penting SPP sih. Nah itu. Ya, ini perlu penyadaran. Perlu dikumpulkan wali santrinya, wali muridnya, perlu dikumpulkan, dikasih pengertian. Tapi yang isi jangan gurunya. Ngundang Ustaz Rafi'i kan gitu, ngundang siapa yang dari luar. Kalau yang dari dalam nanti jaluk duit kan gitu. Tapi karena orang lain kan, nah ini bukan saya ngomong kan, itu ini ustadznya yang ngomong kan gitu. Ustaz Rafi'inya meganya kitab bahwa ini saya juga gak ngomong, ini yang ngomong ulama kita. Ini ada di kitab Ta'lim, Muta'alim, gitu kan? Ada di sini. Perlu keseriusan guru, perlu keseriusan santri,
perlu keseriusan orang tua. Ini yang ngomong siapa? Kitab Ta'lim Muta'alim, saya hanya menyampaikan, kan begitu. Kalau nggak digituin orang tua kadang nggak sadar-sadar juga itu. Nah, jadi kumpulkan wali santrinya men sadar. Ini bukan sekolahnya itu sudah mampu, nggak ada hubungannya sekolahnya mampu apa enggak. Mungkin sekolahnya sudah mampu mungkin karena punya donatur dan sebagainya. Tapi bukan itu. Kita pengen bahwa ada tanggung jawab orang tua ketika dia itu menyekolahkan anak, ketika dia itu memberikan pendidikan ke anak, ada tanggung jawab orang tua. Adapun lembaga pendidikannya sudah mampu atau tidak itu bukan urusan. Tapi tanggung jawab orang tua supaya ada rasa tanggung jawab, mendapat keberkahan, anaknya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Barangkali sekedar tambahan di beberapa amal usaha kita dari TK, hampir semua TK sudah kita sampaikan. Bahkan waktu JMI Bodor itu banyak orang tua yang nggak mempedulikan sama sekali. Jadi rasio ketertunggangan uang seharian itu sangat besar sekali dan mereka rata-rata tidak mengetahui. Maka bagi amal usaha bisa mengundang saya tanpa musyawarah gitu ya. Iya benar. Opera dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Contoh di TK Abah, tadinya rasio ketertunggangan itu 70%, itu jadi 30 atau 40%. Jadi ada kepedulian dari. Maka dalam parenting perlu disampaikan ke wali murid, bahkan begini. Misalnya di sebuah TK uang sehariannya 100.000, sekolahnya 25 hari, 100.000 dibagi 25 itu berapa Pak? 4.000. Kon ngomong anaknya upong sak nyawi, sak ngopeni, ngeneng-ngeneng sedina bayi patang kita mau tidak gitu. Akhirnya dia membangkitkan ya itu jaga suki mau ya ini kan tadi sekedar info saja, nanti kita sampaikan dari BCM siap untuk mendampingi ya. Alhamdulillah kan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu menjadi solusi. Ini di Al-Muflihun kan banyak santri duafa dari mulai tahun ajaran baru jenengan mau menjadi anak asuhnya bagi saya. Satu santri per bulan 700. Kalau misalnya 700 berat 7 orang broyo satu santri siap ya. Demikian. Ya. Kalau yang pengen nyumbang beras boleh 1 kilo 15.000. Ya, 15.000 saja per bulan. 15.000 kan? Tapi pahalanya 15.000 menurut kita, tapi kan satu upo kan pahalanya gede. Ah, 1 kilo berapa upo? 15.000 sekilo. Nek mau lebih baik kan gitu ya. Ini bukan mempromosikan pahala ya, berfastabiqul khairat insyaallah. Tapi cukup ya? Ada yang lain? Nah, nanti yang materi sampai mana nanti kita tak coreti ya. Saya sayang kalau keloncatan itu jadi ngulangnya meskipun nggak rugi ya. Tapi sayang. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.